Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 11 Februari 2022, Inspirasi Sabda bagi kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan perikop ini, saya bertanya di dalam hati, kenapa dalam proses penyembuhan kali ini Yesus memisahkan orang yang mau disembuhkannya itu dari orang banyak yang ada di sekitarnya? Kalau kita membaca kisah penyembuhan kepada seorang yang menderita mati sebelah tangannya di dalam rumah ibadat, pada Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6, di situ ditunjukkan bahwa Yesus justru menyuruh orang yang mati sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah, sehingga semua orang yang ada di dalam rumah ibadat itu melihat proses penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap orang itu. Tapi hari ini, dalam Injil hari ini, ketika orang-orang membawa seorang yang tuli dan gagap kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus justru membawa orang ini, memisahkan orang ini dari orang banyak yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Saudara-saudariku, tuli dan gagap merupakan situasi yang sangat memprihatinkan. Orang tuli dan gagap akan sangat sulit berinteraksi dengan masyarakat karena ketika orang berbicara, ia tidak mendengar, sehingga kecil sekali kemungkinan ia mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan sebaliknya, ketika ia berbicara, orang yang mendengar juga tidak mengerti. Hal ini membuat ia terasing dari masyarakat. Orang enggan berbicara kepadanya. Selain terasing dari masyarakat, orang tuli dan gagap
juga terasing dari firman Allah. Ia tidak pernah mendengar firman yang diwartakan, tidak pernah mendengar kesaksian tentang penyembuhan, dan tidak bisa bertanya tentang firman itu. Sebab kalaupun ia bertanya, orang yang ditanyanya itu sulit untuk mengerti apa yang dia maksud. Hal ini membuat ia benar-benar terisolasi dari dunia di sekitarnya. Ia sulit dijangkau. Dan saudara-saudariku, inilah yang membuat Yesus memisahkan dia dari orang banyak sebelum menyembuhkan fisiknya. Yesus mau menjalin sebuah hubungan pribadi dengan dia. Yesus menganggap sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang yang selama ini hidupnya pasif dan terasing dari kehidupan sosial dan masyarakat. Yesus mau agar selain tuli dan gagapnya disembuhkan, terlebih dahulu rohaninya disembuhkan, imannya dibangkitkan, dan itu bisa terjadi melalui relasi yang intim antara mereka berdua, serta sentuhan kasih Yesus atas dirinya. Yesus juga mau menunjukkan bahwa hubungan pribadi dengan dirinya Sang Penyembuh lebih penting daripada penyembuhan itu sendiri. Santa Tresia dari Avila mengatakan, "Bagiku Allah saja cukup." Ini menunjukkan betapa relasi yang baik dengan Allah akan membuahkan segala kebaikan dan kecukupan di dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku, di akhir renungan ini, saya mau mengajak kita untuk berefleksi dengan sebuah pertanyaan singkat. Bagaimanakah relasiku selama ini dengan Yesusku? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.